Telah dituntunkan dalam Islam bahwa bila seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti ia mendoakan agar saudaranya itu mendapatkan keselamatan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salam juga merupakan suatu cara untuk memulihkan hubungan yang tidak baik antara sesama muslim. Lantas bagaimana dengan salam seorang muslim, ustadz atau kiai, setelah salam disampaikan, lalu dia memperolok-olok, menghujat dan menjelek-jelekan orang lain atau kelompok yang tidak sepaham, Ustadz? Mohon penjelasan. Ya, itu bukan kiai. Bukan kiai ahli agama, itu bukan. Ya toh? Bukan kiai ahli agama, tidak. Itu mungkin tunggalnya kiai alun-alun kidul itu. Ya, yang kakinya 4 itu loh. Yang letong turut dalan itu kan ganggu orang itu. Ganggu kebersihan. Kalau kiai paham tentang agama, tahu. Sibabul muslim fusukun. Menghina, mendahkan sesama muslim, fasik. Jadi menghina sesama muslim itu fasik. Apalagi menghina kehormatan, merendahkan, menjatuhkan, haram. Nabi kita mengatakan haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Sama muslim itu haram hartanya, haram apa itu? Darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Jadi kita menginjak-injak, menjatuhkan, mengejek, menghina sesama muslim itu hukumnya haram. Nah, kalau kiai kok suka menginjak-injak atau jelek-jelekan ya, orang lain sesama muslim, maka itu kiai sontoloyo. Sing kiai sapa gitu itu. Bukan kiai, kalau kiai itu ahli agama, lah itu sebenarnya bukan kiai tapi disebut kiai. Tunggal kiai brojol itu ya toh. Mulutnya brojol terus yang elek-elek itu. Jangan, maka kalau mau guru jangan kiai semacam itu. Ya. Dan itu pengertian salam dia tidak tahu. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Ya tak? Kalau kita mendoakan orang lain supaya selamat itu berarti jangan sampai orang lain itu tidak selamat karena gangguan mulut saya, ucapan saya. Jangan tidak selamat karena perbuatan saya. Nah itu, maka selalu menjaga keselamatan. Maka afsus salam bainakum, tebarkan salam itu maksudnya saling menjaga keselamatan. Bukan sekedar ucapan. Ya, kamu ucapannya mudah-mudahan kamu selamat, malah kamu sendiri yang membuat tidak selamat. Itu ucapan orang munafik. Orang munafik itu kalau mengucap salam tidak seperti salam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya menjaga keselamatan, tidak. Ya. Dan kalau kiai kok tabligh menerangkan agama kok ngelek-elek orang lain, itu berarti tidak punya bahan. Nerangke agama ora duwe bahan. Bahane ngelek-elek wong wae. Tidak punya bahan. Maka kalau kamu sebagai dai, sebagai mubalik, tabligh itu sampaikan Quran dan Sunnah. Sumbernya Islam itu dari Quran dan Sunnah. Kalau kamu tidak punya bahan, aja dadi mubalik. Bahannya golek-golek eleke wong. Seolah-olah dirinya yang paling bersih. Sedang Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanitaqa. Jangan dirimu merasa suci, bersih sendiri. Ya. Allah lebih mengetahui siapa yang sebenarnya yang bertakwa itu. Apa sing dielek-elek, apa yang elek-elek itu yang bertakwa itu siapa yang tahu Allah. Maka kita di NTA diajarkan ya dah. Nek butuh arep ngerti wong elek itu titikane gampang. Anggere seneng elek-elek wong, aja mbanggep itu wong apik. Itu mesti wong elek ya dah. Tapi orang yang dielek-elek jangan kamu percaya mesti elek. Bisa jadi yang dielek-elek itu orang baik. Allah mengatakan kan la yasfar qaumun min qaumin ya ndak asya'an takut atasaan ayyakunu khairum minhum asa ayyakuna khairum minhum. Ya. Ya, di situ diterangkan oleh Allah. Ya. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan
kamu menghina suatu kaum pada kaum lain. Bisa jadi asya ayakunu khairum minhum. Bisa jadi orang yang menghina, yang dielek-elek itu, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, bisa jadi lebih baik. Maka nggih wong sing kenang elek-elek, apalagi katanya dakwah agama kok isinya ngelek-elek orang itu dilihat dari segi manapun nggak ada benarnya. Dari Quran itu tadi dilarang, jangan mengolok-olok, mengelek-elek orang lain. Dari hadis Nabi juga dilarang, ya, menjelek-jelekan orang lain hukumnya haram. Nah kalau sudah kiai orang ngerti halal haram itu, kamu ngaji orang semacam itu mau dapat ilmu apa? Ya, ilmu apa yang didapat? Dia lele hanya tidak suka karena tidak sepaham, nggak suka, merasa disalahkan. Dirinya yang benar, maka ayat tadi mengatakan, ya, Allah tuzakku anfusakum, jangan merasa dirimu suci, bersih dari kesalahan. Huwa a'lamu bimani taqwa, coba dibaca itu surat An-Najm itu. 32 atau 33 tuh ya. Surat An-Najm ayat 32. Surat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Jangan bahasa dirimu suci itu maksudnya bersih dari kesalahan, resik. Jangan bahasa dirimu resik. Orang lain saja yang banyak kesalahan, yang banyak kotornya. Ya. Yang mengetahui siapa yang bertakwa itu Allah. Ya. Kalau kamu berbeda paham, berbeda pendapat dengan orang lain, jangan merasa pahammu yang paling benar, yang paling takwa. Ya. Dan jangan sampai orang lain suruh seperti kita semua, jangan. Kita sendiri belum tentu benar kan gitu kan. Maka Allah mengingatkan, seorang tidak boleh dan tidak bisa mengukur ketakwaan orang lain. Wong Nabi aja enggak tahu ketakwaan hambanya kok. Ya. Nabi mengatakan at-taqwa huna, menunjuk di dadanya sih. At-taqwa huna, takwa itu dalam hati, dalam dada sini. Tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Jangan dikira kalau orang memakai jubah panjang, surban panjang dan sebagainya itu orang takwa, belum tentu. Jangan dipakai orang ya pakai rambutnya gondrong, celananya jin, jangan dikira itu orang berandal, belum tentu. Ya, jadi itu orang bertakwa. Karena pengertian takwa itu apa toh? Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, jauhi larangan Allah. Maka itu jangan dilihat pakaian. Takwa nggak bisa dilihat pakaiannya. Orang sekarang kan mengatakan sering dapat undangan saya. Ya kalau undangan itu supaya memakai baju takwa, saya bingung. Baju takwa itu kayak ngopo gitu ya. Nah, saya baju yang ranek gula ini dari baju takwa. Itu zaman dulu baju blantik itu. Iya, blantik wedhus itu bajunya orang nganggo gulon, mung rupane ireng dhisik. Lah wong giring wedhus kok nek rupane putih kan ya kena sintil wedhus, kena anu cepet kotor. Ya. Itu katanya baju takwa. Ya, kalau itu orang takwa dilihat bajunya, oh kita tertipu kita. Tertipu. Maka takwa itu dalam hati.
Tidak bisa orang lain melihat. Tidak bisa. Maka itu jangan merasa dirimu bersih. Allah yang paling tahu siapa sebenarnya yang bertakwa. Jangan dipegang ini ya. Kan banyak kan yang menuduh aliran MTA itu aliran sesat. Ya. Lah mesti nek pengarani MTA itu aliran sesat. Aliran sesat saja berani buka pengajian terang-terangan lewat radio, sebarkan seluruh dunia, itu aliran sesat. Yang kamu aliran selamat mestinya lebih berani. Buka pengajian. Nanti orang biar milih aliran selamat yang kamu pahami itu apa aliran sesat yang dipahami di MTA ini, biar milih. Itu kan? Wah, tapi kalau itu dibiarkan nanti menyesatkan banyak umat. Maka kalau kamu khawatir orang ngaji MTA menyesatkan banyak umat, kamu yang aliran selamat buka pengajian biar menyelamatkan banyak orang. Nah, orang di radio tak silih radio kene. Munio neng kene wis, ayo. Datang lewat Ahad pagi ini, berikan pengajian lewat ini. Kalau alasannya kamu nggak punya radio, ya, karena kamu nggak kenal, kata radio MTA didanai oleh setan. Lalu kenal setan sing oke, sing setan soleh, ya toh? Biar danai radio. Ya gitu ya. Ayo kena alasan orang di radio wis nengok nih. Minggu kapan datang ini gantian dengan saya ayo. Jadi bukan kami sombong, boleh kamu datang ke sini. Nek ndak punya corong radio tak silihi kurang apa toh? Tak silihi rene yo. Ngaji ngisi pengajian di MTA harus siap. Karena di sini masih radio ini radio corong dakwah. Maka harus siap kalau menyiarkan agama, harus siap. Ditanya dalil-dalil keterangan yang diterangkan ada sumbernya dari mana, harus siap. Harus siap, nek siap. Ini kitab emang Fathul Jari ora payu nek kene. Ya, kata Pak Kiai siapa kemarin sekarang udah tidak pernah datang itu yang punya kitab Fathul Jari. Kitabnya Fathul Jari, jarene ngene, jarene ngono, jare. Di sini enggak laku. Kitab Fathul Jari itu enggak laku di sini. Dengan tuntunan salam ini, bila kita memasuki lokasi pemakaman, apakah dituntunkan memberi ucapan salam juga, Ustaz? Ya gitu. Nanti insya Allah akan sampai. Jadi kalau melakukan pemakaman, nanti dituntunkan supaya memberi salam orang ahli kubur yang muslim dan yang mukmin. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Itu ada aturan sendiri. Salam kepada orang mati itu ada aturan sendiri. Maka assalamualaikum ya ahlat diyar ahli kubur minal muslimin wal mu'minin. Baik itu laki atau perempuan yang muslim atau yang mukmin. Walaupun di kuburan itu kalau dia orang kafir enggak dapat salam. Ya, maka dibedakan minal muslimin wal mu'minin, gitu. Apalagi halaman 2 hadis yang di tengah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tud'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling baik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam yang paling baik ialah kamu memberi makan kepada orang lain dan menebarkan salam kepada orang yang sudah kamu kenal maupun orang yang belum kamu kenal." Pertanyaan, bagaimanakah kalau misalnya orang yang tidak kita kenal tersebut ternyata bukan muslim? Selama ini yang saya lakukan terkadang memberi salam kepada orang yang tidak saya kenal dengan dasar saya berprasangka baik bahwa dia adalah muslim. ya enggak apa-apa. Kalau kamu kenal ini orang non muslim, jangan diberi salam. Ya. Kalau kamu tidak kenal orang ini siapa namanya, ya, dan kamu tidak kenal
muslim atau tidak muslim, ya kamu beri salam boleh saja. Ternyata kalau ternyata bukan orang muslim, ya kamu nggak usah beri salam. Ya, maka orang muslim itu ketemu di mana-mana menjaga keselamatan orang lain. Ya. Dan anjurannya ini orang muslim maksudnya dikenal atau tidak dikenal tuh kamu kenali namanya sudah. Kan ada teman ini dari mana? Ini belum kenal namanya siapa, rumahnya mana belum kenal. Tapi tanda-tandanya kok dia orang muslim. Misalnya sama-sama masuk di masjid, kamu sholat. Nah dia juga sholat di masjid, tapi kamu kenal siapa dia? Kenal nggak? Nggak kenal toh? Masuk di masjid, sholat. Ya kamu nggak kenal siapa dia. Ojo kamu beri salam sing wis kenal wae kanca-kancamu tok beri salam. Temanmu yang kamu belum kenal dia masuk masjid jelas dia orang Islam. Walaupun belum kenal, kamu salam nggak salah, beri salam. Jadi tidak kok setiap ketemu orang di jalan kamu salam, enggak. Jadi Nabi itu bijak sekali, belum kenal. Maksudnya belum kenal ini siapa dia, orang mana, tapi dia orang muslim. Kok ngerti muslim? Dia tahu, saya tahu dia tadi sholat di masjid itu. Ya, malah keluar masjid bersama-sama kamu. Jelas loh kalau dia orang keluar dari masjid atau di masjid mesti orang sholat, orang Islam gitu loh. Maka jangan yang disalami, yang dikenal saja, yang tidak dikenal pun kamu salami. Kamu ucap salam pada mereka. Sholat Id juga begitu, di lapangan yang begitu luas. Apa setiap orang yang sholat itu kamu kenal? Kan tidak kenal semua, tapi kenal kalau dia orang muslim. Ya, jadi maksud tadi itu kok ketemu neng dalan-dalan sapa mbok salami tidak. Ya. Walaupun kamu belum kenal siapa namanya, orang itu rumahnya mana, tapi yakin kamu orang Islam karena tadi habis sholat Id di situ. Nah, ketemu kamu salami. Apalagi? Rasul halaman 3 hadis yang di atas. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala atullukum ala amrin iza antum fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku berada dalam kekuasaannya, kalian tidak masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pada suatu perkara, apabila kalian mengamalkannya, kalian akan saling berkasih sayang? Tebarkanlah salam di antara kalian. Dari hadis ini ada pertanyaan. Saya suami istri sudah 3 tahun. Sebagai suami istri perlu kasih sayang. Bagaimana saya sebagai istri ditinggal suami sudah 3 bulan, pergi tanpa pamit. Memang sebelumnya ingin menengok cucu di Sumatera. Selama pergi tidak meninggalkan nafkah, sedang saya ada anak 1. Bagaimanakah sikap saya selanjutnya? Dan suami saya pensiunan dan berbuat zalim, Ustaz. Berbuat zalim apa suamimu? Nah pergi nilai cucu sudah pamit itu kok zalim itu gimana? Ya cucu, kamu tahu nilai cucu. Nanti telung sasi, lah cucune akeh. Ya, namanya cucu kono itu telung sasi belum cukup, ya toh? Nah 3 bulan tidak beri nafkah, ya tinggal minta aja toh. Tinggal minta 3 bulan, nah 3 bulan kamu nilai cucu belum pulang, lah nafkahnya, nah, supaya dikirim, ya apa? Nah 3 bulan tidak beri kabar. Telepon ya tidak, ngabari ya tidak, jangan-jangan hilang. Ya, hilang. Dihubungi kalau dia bawa telepon ya ditelepon. Gitu kan? Jangan terus saya jangan-jangan nanti suamimu nengone cucune kalau tiba-tiba jatuh sakit. Nah, bisa juga toh, jangan terus berpikiran negatif.
dihubungi. Nah, cucu berarti anaknya ada di sana, telepon ngabarke yang anaknya, "Mbak kok wis 3 sasi kok ora mulai ning kono ning opo?" Lah tanyakan enak gitu aja toh. Aja terus menjalin kasih sayang dengan suaminya enggak ada terus kasih sayang dengan orang lain sebagai gantinya. Oh jangan. Enggak boleh. Maka dihubungi, sambung yang baik. Dan 3 bulan itu tidak ada kabarnya ada apa. Mungkin apa sakit, apa urung tekan gone, belum sampai karena apa kan enggak tahu kita. Ya, lebih baik prasangka yang baik, jangan prasangka jelek. Apalagi? Kita dituntunkan memberi salam saat bertemu, masuk majelis, dan masuk rumah. Apakah dituntunkan pula memberi salam saat berpisah atau pulang saat berkunjung, Ustaz? Ya, kalau berpisah ya disalam kan. Disalam. Dan insya Allah nanti brosur salam akan ada sambungannya ini. Kapan kita mengucap salam? Di mana, kapan, waktu apa nanti kan ada. Ini kan baru pertama ini, nanti yang belum lagi kan baru pertama. Nanti tunggu kelanjutan brosur ini. Apalagi? Halaman 4 masuk ke 5. An Abi Syuraih radhiyallahu anhu annahu qala, "Ya Rasulullah, akhbirni bisai'in yujibuli al-jannah." Qala tibul kalami wa badlus salami wa it'amut ta'ami. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Syuraih radhiyallahu an ia berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku sesuatu yang menyebabkan aku masuk surga." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang menyebabkan kamu masuk surga itu yaitu ucapan yang baik, menebarkan salam dan memberi makan." Yang ditanyakan tentang memberi makan. Dengan mentraktir teman untuk makan walaupun dia orang yang kaya, apakah hal tersebut termasuk dalam hadis tersebut atau tidak, Ustaz? Dan juga apakah berpahala? Tidak. Memberi makan di sini memberi makan orang yang tidak bisa makan, orang miskin. Ayat Quran mengatakan wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Siapa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahu enggak kamu siapa orang mendustakan agama itu siapa? Yang disebut orang mendustakan agama itu siapa? Yang di situ terangkan. Padzalikal ladzi yat'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Jadi orang yang tidak memperhatikan nasibnya anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang yang miskin. Orang miskin itu perlu mencari makan saja sulit, maka ngajak orang-orang lain diberi makan, tidak bakhil maksudnya. Nek wong sugih mbok traktir, mbok tukake mangan sing wong melarat mbok tokne wae. Wong undangan waliman saja itu yang undang yang orang perutnya kenyang meninggalkan orang yang miskin itu Pak waliman yang paling jelek kok. Ya. Undang waliman orang kaya boleh saja, tapi jangan mengabaikan yang miskin. Malah yang diutamakan orang-orang yang perutnya lapar, itu maksudnya orang miskin. Jak mangan. Ya. Maksud digawe waliman, sing miskin malah ra diundang, sing sugih-sugih diundang. Nah. Tidak baik itu waliman yang paling buruk kata Nabi. Apalagi teman saya bila di tempat kerja seringnya kalau mengucapkan salam tidak assalamualaikum, tapi assalamualaikum atau kadang assalamualaikum. Yang demikian itu bagaimana Ustadz? Terkadang ucapan yang demikian itu tidak saya jawab dan bagaimana cara menasihatinya? Ya dikandani mungkin kancamu orang ngerti cara ngucap salami piye ora ngerti. Mula nek kamu diberi salam, gitu loh, salam yang betul itu begini, assalamualaikum, gitu loh. Ya jari. Ya. Sing jawab ya gitu. Waalaikumsalam. Kadang-kadang kan jawab kum salam. Itu tak? Dijawab assalamualaikum, itu jawabnya kum salam. Sak geleme itu tidak mudeng itu. Ya.